Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Ibnu Jamaah, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan orang-orang yang beliau cintai. Semoga Allah rahmati Ustadz, keluarga Ustadz, tim keluarga dari tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati seluruh jamaah dimanapun berada. Dan semoga Allah memberkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan memahami ilmu, dalam mempelajari ilmu dan dalam mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, saya sedang bimbang antara kurban atau tidak. Saya punya tabungan tapi itu untuk tabungan nikah. Kalau saya ambil maka itu mengurangi tabungan saya. Tahun lalu saya sudah ambil untuk kurban, sehingga untuk tabungan nikah saya awali dari awal lagi. Dan kalau tahun ini saya kurban lagi, maka untuk tabungan nikah saya awali dari awal lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah ampuni khilaf kita semua. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wallahu ta'ala, misal kalau pertanyaannya di hari-hari ini ya, wallahu ta'ala alam, dengan segala keterbatasan saya lebih cenderung lebih mengarah kepada kurban. Kenapa demikian? Karena ini syariat yang waktunya itu sempit gitu lah hadirin. Kalau nikah itu sepanjang tahun, Dan yang berikutnya, nikah nggak nikah, bukan syarat nikah itu punya tabungan yang bagus gitu dan meyakinkan. Betul, kita tahu bersama setiap orang tidak bisa disamakan. Ada banyak pihak atau keluarga untuk menikah harus dengan uang, dengan jumlah tertentu. Tapi kan nggak semua demikian. Coba tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu korban dan niatnya diluruskan, niatnya dikuatin gitu loh. Ini sebagai ketakwaan, dan kalau ketakwaan Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan nggak semua wanita atau keluarga wanita itu membutuhkan budget yang besar, enggak. Sekali lagi nggak bisa disamakan dan nggak bisa dipukul rata juga. Tapi banyak hamba Allah yang bisa menjadi jodoh kita dengan sesuai dengan kemampuan kita, dan belum tentu hasilnya nggak bagus gitu loh. Ada banyak wanita soleha tuh nggak demikian. Enggak tentang itu. Wallahu ta'ala alam. Minta pertolongan sama Allah. Kita dengarkan adzan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, semoga Ustaz selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan para ulama kita, guru-guru kita, dan jamaah sekalian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Allah. Anda mau tanya, Anda sebagai guru, saya mengajar di STM yang notabene sulit diajarkan. Apakah masih diperbolehkan sedikit galak? Karena sepengalaman saya, kita sering diramaikan oleh murid ketika lemah lembut. Terima kasih Ustaz, mohon bimbingannya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan wa iyyakum. Jawabannya hadirin sekalian bahwa setiap hal itu ada takarannya. Sholat subuh pun kalau dikerjakan 3 rakaat nggak sah hadirin, dan keliru. Duhur kalau 7 rakaat juga nggak sah. 6 rakaat enggak, 5 rakaat enggak. Ya zuhur itu 4. Nah begitu juga dengan kelemah lembutan dan lain sebagainya. Makanya tadi kita bilang lemah lembut itu hukum asal. Namun di beberapa momen atau beberapa waktu itu boleh dengan sebaliknya dalam rangka mendidik. Jadi marahnya tuh sayang, tegasnya itu sayang. Dan pendidik itu atau pendidikan itu tuh sebagian ulama mengatakan tuh seni hadirin. Jadi benar-benar butuh taufik dan butuh ketepatan dalam bersikap ke murid-murid kita agar murid-murid kita berubah. Allah taala misal. Dan jangan lupa doakan murid kita. Seringkali kita lupa. Lalu ada poin juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahsanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada Ibnu Jamaah rahimahullah, para ulama, masyayikh, ustadz dan jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin.
Mohon maaf, saya tidak ingin bertanya, namun akan menyampaikan kejadian nyata beberapa hari yang lalu di lingkungan saya tinggal. Telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap jamaah anak-anak di masjid dekat rumah. Pelakunya adalah seorang imam rawatib yang ditunjuk untuk oleh DKM masjid. Padahal beliau dipandang alim oleh jamaah masjid, bacaan Qur'annya bagus, hafalannya mantap, suara azannya mirip dengan Masjidil Haram. Memang baru beberapa bulan baru ditunjuk, namun banyak yang mengaguminya di antara jamaah anak-anak. Namun ternyata ilmu yang beliau berikan tidak ada manfaatnya, bahkan pada akhirnya menimbulkan keresahan di lingkungan. Memang apa yang beliau amalkan dan ajarkan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan terhadap beliau oleh pihak berwajib. Semoga menjadi ibrah bagi jamaah sekalian. Mohon doa dari Ustadz seluruh jamaah agar diberikan taufik hidayah bagi seluruh pengurus DKM dan lingkungan perumahan. Jazakallahu wa iyyakum. Singkat saja, ini pertama butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus saling ngejaga di antara kita. Jangan buruk sangka sama orang, tapi jangan polos dan jangan menggampangkan. Ingat kaidah penting, al-aslu fi ghairil alim jahalah. Hukum asal seseorang itu selain ulama, selain ahli ilmu yang track recordnya jelas, maka jahalah, tidak diketahui. Bisa baik, bisa buruk. Tetap berakhlak baik, bersikap baik, tapi harus hati-hati. Apalagi ini masalah pencabulan atau mengarah ke seksual. Ini bahaya. Kalau kita kecolongan sekali aja, itu akibatnya fatal. Itu bisa sampai dia dewasa, sampai dia tua, bahkan sampai meninggal. Dan itu kasus banyak. Jadi tolong jangan sampai kejadian sekali aja. Minta pertolongan sama Allah. Karena kalau udah kejadian, aduh berat. Sangat berat. Minta pertolongan sama Allah. Dan saling jagalah. Khususnya kita orang tua. Nanti kita ditanya di hadapan Allah. Ditanya Allah. Ketika ada miss dari kita, ada kelalaian dari kita. Lalu anak kita jadi korban. Kita ditanya di hadapan Allah. Lalu apa jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita dan saling menjaga. Dan kalau kita lihat, walaupun bukan anak kita, tolong dipantau. Karena kalau kita jaga anak orang, insya Allah akan jaga anak kita. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.